Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 9 mata kuliah antar ekonomi yang diampu oleh dosen Pak Listiono, Sarjana Ekonomi Islam MSc. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Himawan Dwi Prasetyo, kedua Jesse Dwi Paramita, dan Cindy Fitria Devi. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi atau memaparkan materi tentang kebijakan fiskal. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan dan tujuan utama kebijakan fiskal. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan fiskal. Dan yang keempat, yaitu macam-macam komponen dari kebijakan fiskal itu sendiri. Ya, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau meningkatkan pendapatan serta belanja negara guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut seperti mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan atau mengurangi jumlah pengangguran. Instrumen utama yang digunakan kebijakan fiskal yakni untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Fiskal berfungsi untuk menjelaskan suatu bentuk pendapatan negara yang terkumpul yang berasal dari masyarakat dan juga oleh pemerintah dianggap sebagai pendapatan. Ya, contohnya tadi seperti pajak dari masyarakat itu merupakan fiskal itu tersendiri. Kemudian digunakan sebagai pengeluaran dengan berbagai program guna menghasilkan pencapaian kepada pendapatan nasional, produksi, serta perekonomian, serta difungsikan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu faktor yang membentuk arah perekonomian negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jesse, monggo. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara maksimal. Sebab sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara. Hal itu meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain sebagainya. 2. Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan pekerja. Karena bukan rahasia kalau pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Di Indonesia, angka pengangguran berkurang 140.000 jiwa dari tahun 2017 sampai 2020. Hal itu tak lepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan fiskal memang dilakukan serta menjadi prioritas utama dalam usaha pencegahan timbulnya angka pengangguran. Ketiga, menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Turunnya dari harga suatu produk tentunya membuat hilangnya harapan dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta. Namun harga suatu produk yang terus meningkat juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Tujuan utama kebijakan fiskal. 1. Pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Ketika ekonomi tumbuh dengan pesat, bisnis akan cenderung berkembang, serta masyarakat akan cenderung memperoleh pendapatan lebih banyak. Tentunya hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa secara keseluruhan. Mengurangi pajak merupakan salah satu cara pemerintah bisa mendorong pertumbuhan laju ekonomi melalui kebijakan fiskal. Saat pajak lebih rendah, konsumen akan mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan, dan hal ini akan menguntungkan pebisnis serta meningkatkan investasi para pebisnis yang mengarah ke laju pertumbuhan ekonomi. 2. Pekerjaan. Mencapai tingkat pekerjaan yang maksimal merupakan tujuan umum yang lain dari kebijakan fiskal. Sebab seorang pengangguran akan mempunyai sedikit uang untuk dibelanjakan dibandingkan dengan para pekerja dengan pekerjaan sebagai rutinitasnya. Hal tersebut tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terjadinya ekspansi bisnis. Secara bersamaan juga dapat mendorong perekrutan karyawan dan membuat lowongan bagi para pengangguran. Stabilisasi ekonomi. Selain itu juga ada tujuan lainnya dan kebijakan fiskal, yakni untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian suatu negara. Ekonomi negara cenderung akan mengikuti pola dan ekspansi ekonomi global atau booming diiringi dengan perlambatan ekonomi atau boost. Pemerintah bisa memanfaatkan kebijakan fiskal cara meningkatkan pengeluaran serta mengurangi angka pajak. Hal tersebut guna mengendalikan ekspansi yang berlebihan, sebab bisa menyebabkan efek buruk, seperti inflasi tinggi yang otomatis meningkatkan angka pajak dan pemangkasan pengeluaran. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansi, kebijakan fiskal ekspansif dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering memanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Kebijakan ekspansi ini juga mengurangi pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau bahkan melakukan keduanya. Tujuannya ialah untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi negara. Kebijakan fiskal kontraksional digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya pada saat inflasi tumbuh pesat. Dan hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta mendorong pengeluaran. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy tentang macam-macam komponen kebijakan fiskal. Silakan. Macam-macam komponen. 1. Kebijakan perpajakan. Pemerintah memperoleh pemasukan dari dalam pajak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga sebanyak mungkin pajak yang penting terhadap laju ekonomi, sebab adanya dua alasan, yaitu tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya otomatis akan sehingga pemerintah harus
tarif pajak yang benar dalam hal perekonomian negara. Kebijakan untuk membayar hutang, bunga internal. Anggaran pemerintah merupakan instrumen yang paling penting dalam mewujudkan kebijakan pengeluaran ekonomi pemerintah. Anggaran tersebut juga difungsikan untuk pembiayaan defisit, yakni untuk mengisi di antara pendapatan dan belanja pemerintah. Halo, Cindy. kebijakan investasi. Ya, monggo lanjut. Tingkat optimalisasi investasi domestik ataupun asing sangat diperlukan guna mempertahankan pertumbuhan laju ekonomi. Di beberapa tahun terakhir, arus dari modal internasional atau disingkat FDI telah mengalami peningkatan secara dramatis serta sudah menjadi alat untuk mengintegrasikan laju ekonomi domestik dengan laju ekonomi global. Pengelolaan utang atau surplus. Bila pemerintah memperoleh pendapatan lebih dari yang dikeluarkan, hal tersebut disebut sebagai surplus. Namun, bila pemerintah mengeluarkan lebih dari pada pendapatan, maka hal tersebut disebut sebagai defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik. Pilihan lain yang bisa diambil ialah mencetak uang untuk pembiayaan defisit tersebut. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 9, tentang kebijakan fiskal. Ya, semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada para penonton atau para pemirsa semuanya. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.